years. I can only tell you what it feels like. And right now it's a still night in my windpipe. I can't breathe, but I still fight while I can fight. As long as the road feels right, it's like I'm in flight. High off a log, drunk from my head. Atas perhatiannya, demikian juga teman kami mereka bisa hadir di pagi sampai sore hari ini. Kami juga begitu dari jam 8 pagi sudah jam 10 pagi sudah di sini sampai sekarang jam setengah lima ya. Bosan kita. Jadi pada pun kedatangan kami di sini adalah menjawab surat dakwaan jaksa, di mana jaksa penuntut umum mendakwa itu Farida itu 2 minggu yang lalu dalam keadaan sakit, tidak bisa jalan, pakai kursi roda. Tapi hakimnya santai-santai, jaksanya juga bacakan. Dan kemudian ibunya juga tidak ditanyakan apakah mengerti atau tidak yang didakwakan jaksa itu. Kemudian mereka juga antarkan ke rutan, anaknya juga tidak bisa ikut mendampingi ibunya. Kemudian kami juga sekarang kalau misalnya tidak mau menunda eksepsi dakwaan itu, kami juga mengajukan eksepsi, yaitu SP3D. Kapolri telah meng-SP3D perkara ini, ditujukan Kapolda, ditujukan ke saya. Intinya di dalam perkara ini tidak ada actus reus, tidak ada mens rea. Jadi masuk di sini adalah nonsen. Nah, kemudian Kapolda Metro Jaya tidak peduli dengan SK Kapolri. Dia terus negosiasi dengan Kapolda dengan jaksa. Jadi akibatnya pas Narendra pergi, Narendra itu mantan Kejati DKI, demikian juga jaksanya ke Jambi, langsung P21. Saya tanpa sengaja bertemu dengan jaksanya di Jambi, di Bandara Jambi. Saya minum kopi, tapi dia langsung bayar. Saya ngomong, kebetulan dia bilang, nggak tahu lah atasan kami bang. Sesama kami memeriksa itu tidak pernah itu P21, sudah 15 kali bolak-balik begitu. Tapi jaksa yang baru, ya begitulah bang negara kita. Saya ditraktir minum kopi sama jaksa itu. Demikian juga mantan Kejati, langsung naik pangkat ya. Nah, dia juga acu tak acu dengan dengan perkara ini. Nah, kemudian kami minta siapa di belakangnya ini, kenapa ini begitu hebat PT Era Grade Prima ini dan Pakon Group ini, kenapa pengadilan sampai tunduk pada mereka, kenapa kejaksaan tunduk sama mereka, kenapa polisi sampai tunduk sama mereka. Memang saya dengar ini adalah pengusaha terkaya dari Surabaya, Pakon Group. Dia juga membangun beberapa tower tapi tidak dibuatkan HZB, PPJB dan izin usahanya SLF sertifikat layak fungsi ya. Jadi itu juga materi eksesif kami karena 12 tahun ini Farida ini menderita, 12 tahun ini belum mendapatkan SLF atau sertifikat layak fungsi sampai dengan hari ini. Jadi itulah kira-kira kedatangan kami di sini. Kalau ada rekan-rekan mau nanya silakan. Kan jaksanya ke badan pengawas. Oke. Nah, kemudian hakimnya sudah kami laporkan satu membuat akte palsu, putusan palsu ya. Kemudian hakim yang sekarang juga kami sedang laporkan ke Badan Pengawas Jaksa Agung maupun Komisi Judisial. Dan kemungkinan beberapa saat ke depan Komisi Judisial akan datang ke sini mengawasi. Kemudian komisi mereka itu Komisi Hak Asasi Manusia ya, telah mengirim surat ke Kapolri dan Kejati DKI akan diminta keterangan. Kalau hari ini kami tetap menunggu di sini sampai orang itu mau sidang. Sedangkan minggu lalu itu terdakwa ini disiksa dia, kemudian dipaksa dikurung. Dokter loh, ini ibu dokter sarjana hukum, magister hukum ya, LLM ya, dokter hukum, dosen juga. Kemudian mengajar di Jepang, mengajar di Indonesia. Dia bolak-balik Indonesia Jepang. Tapi begitu pulang dari Jepang, dia ditangkap oleh Polda Metro Jaya, yaitu 80 orang menangkap ibu ini. Ibu ini orangnya kecil, bisa dilihat di situ. Dianiaya sangat kejam. Sampai pukul berapa ditunggu Pak? Bagaimana? Sampai pukul berapa ditunggu paginya? Sampai malam kami tunggu. Apakah mereka datang atau tidak? Kami yang
akan menjelaskan lagi. Oke. Saya merupakan putri dari Ibu Dr. Ibu Farida. Saya juga selaku kuasa hukum. Ya, saya baru disumpah alhamdulillah. Mohon doanya semuanya agar saya bisa menjadi advokat yang menegakkan keadilan seadanya. Bisa dilihat di sini, ini adalah foto. Mungkin ada beberapa kawan wartawan juga yang sudah melihat kalau misalnya ada video yang beredar di TikTok ataupun YouTube di mana mama saya ini baru kembali ke tanah air dan dilakukan penangkapan terhadap mama saya dan terdapat 60 sampai 30 penyidik Polda Metro Jaya yang ikut melakukan hal tersebut. Mama saya tidak diizinkan untuk menelpon kuasa hukumnya, yang ada kita bertemu dengan mama saya di Polda Metro Jaya dan tangannya lebam-lebam. Sampai dengan hari ini visum tidak diizinkan untuk dilakukan. Dan sampai sekarang mama saya ditahan dengan alasan kalau misalnya akan kabur, padahal itu semua bohong. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada media. Terima kasih. Tinggal semua Anda yang bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Yang benar, benar adanya. Tinggal dibuktikan. Minta doanya, ya. Minta doanya dari semua supaya berhasil lancar. Amin. Semua media lancar. Baik memberitakan yang benar. Amin. Itu aja. Terima kasih. Oke. Jadi terima kasih ya kalian sudah mengikuti proses persidangan tentang keberatan atau lebih disebut eksepsi dari terdakwa. Tadi sudah dibacakan, tinggal sedikit lagi langsung dipotong sholat maghrib ya. Nanti jam 6 kita akan masuk lagi dibacakan lagi oleh Ibu Dr. Ibu Farida SH. Kemudian setelah itu kami juga akan membacakan eksepsi kami versi terdakwa dan versi kuasa hukum yang kedua. Jadi untuk itu sabarlah teman-teman untuk mengikuti proses selanjutnya eksepsi daripada terdakwa ya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Sementara cukup. Saya kaget karena anak saya tidak pernah bisa disuap. Pengacara tidak pernah bisa disuap. Teman saya, ponakan saya ada 3. Dia bisa berhasil tanpa suap. Maju. Alhamdulillah selamat. Didolimin, tapi dia menang. Alhamdulillah. Karena ada di tempat benar. Makanya saya terima kasih sekali sama media. Tolong tegakkan kebenaran. Kebenaran itu benar adanya, tolong tegakkan. Itu aja. Saya tahu perjuangannya Ibu Farida. Dan saya juga ibunya selalu mendukung untuk yang baik. Tapi begitu tadi lihat anak saya diborgol, pakai baju itu saya tidak tahan. Kenapa ya orang benar itu kok didolimin dan didukung sama hukum? Didukung. Siapa penegak hukumnya? Itu mendukung sekali. Itu dolim. Allah tidak tidur menurut agama saya. Saya yakin kebenaran akan terbuka, akan terbukti. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita semua, termasuk saya mohon doanya dari media supaya lancar. Media tetap maju, bersemangat untuk yang benar. Sementara pasti menang. Insya Allah pasti, amin. Insya Allah pasti terungkap. Saya di sini gemeter ngelihat anak saya diborgol. Saya tidak rela, saya tidak ridho didolimin. Sampai dengan hukum tuh di mana hukumnya? Saya mau tanya di mana hukumnya? Beli apartemen, nggak dikasih apartemennya, lunas pula. 12 tahun bulan. 12 tahun lamanya nggak dikasih kuncinya, nggak dikasih apartemennya. Sekarang airnya diputus, listriknya diputus, terus mana apartemennya, uangnya udah nggak ada. Dikembali pun tidak dikembalikan pun tidak. Lalu sekarang diborgol, itu apa benar?
Mau tanya aja, saya sudah tua ini tidak tahu ya, tapi tahu kebenaran. Beli, lunas, tidak dikasih barangnya, diborgol. Coba pikir, semua pikir. Kenapa diborgol? Ada apa? Gitu loh, ada apa ini diborgol tangannya? Udah uang keluar, udah capek, udah beli apartemen nggak ada apartemennya, didolimin, ditahan pula, gitu loh. Ya saya minta pasti itu harus bebas, karena kita kan beli. Apa coba dasar hukumnya? Dipenjarakan, beli apartemen dipenjarakan, apa hukumnya, apa dasarnya? Saya mau belajar, coba yang bikin itu dihukum anak saya mau belajar hukum, saya mau belajar hukum. Sama yang ngeborgol, sama yang gara-gara apartemen itu sampai dengan diborgol anak saya mau belajar hukum, sama yang memberi hukum. Saya mau belajar. Itu tidak punya rasa, tidak punya cinta kasih, tidak punya otak, tidak punya hati. Kalau hati, ada rasa. Rasa sayang, rasa kasihan, rasa sesama bangsa Indonesia. Rasa, semua rasa jadi satu. Mau Islam, mau Katolik, mau Kristen, mau semua ada rasa sayang. Kenapa ini enggak? Kenapa? Karena apa itu, Bu? Gak tahu, makanya Bapak jawab karena apa? Enggak, itu harus Ibu jawab. Berarti karena apa itu, Bu? Gak tahu ya Ibu juga. Berarti Ibu intinya merasa sangat keberatan dan tidak berterima diperlakukannya, Bu ya. Tidak, inti saya tidak ada nuraninya dia. Zalim, dia sadis dia. Jahat kata Ibu. Tapi yakin Ibu ya, sekali pasti anaknya, Bu ya. Insya Allah, pasti insya Allah. Karena anak saya benar, kalau nggak benar saya nggak begini.